to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali ya. Seperti biasa ada 3 deck kartu yang ada di hadapan kalian. Kalian bisa pilih salah satunya. Tentu kalau kalian hanya memikirkan satu orang saja, jangan memilih 2 deck kartu. Karena setiap pembacaan bisa berubah-ubah artinya. Artinya itu beda-beda ya. Jadi saran aku pilih salah satu aja yang menurut hati kamu paling bener, menurut hati kamu paling cocok dengan keadaan kamu. Dan aku bakal ngasih tema ini tentang orang di masa lalu yang sering banget klien aku berbicara soal mantannya, siapapun dia, mau orang yang menjadi mantan gebetan, pernah PHP kamu, atau mungkin ini mantan pacar, mantan suami, mantan istri, dan mantan mungkin temen ya yang deketin kamu tapi ternyata dia PHP, bisa aja. Jadi artinya orang di masa lalu yang pernah berhubungan sama kamu tapi sekarang mungkin sudah tidak komunikasi atau sudah tidak pernah ketemu atau apapun dia. Artinya orang di masa lalu ini apakah dia akan kembali ya, apakah orang di masa lalu kamu akan kembali menghubungi atau datang lagi atau balikan lagi atau apapun itu. Yang jelas apakah orang di masa lalu kamu apakah kembali lagi sama kamu pada saat ini. Dan ini tidak pakai timeless, artinya kalian bisa mengulang-ulang video aku karena tidak pakai waktu, maksudnya tidak ada jangka waktunya, jadi bebas kapan aja sampai kapanpun kalian mau mengulang video ini, nggak ada masalah. Dan buat kalian juga yang ingin lebih tepat dan secara khusus, secara pribadi tentang masalah percintaan kalian dibacakan atau dibacakan tentang seseorang, kalian bisa lihat syarat-syaratnya berkonsultasi ya sama aku di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Oke, kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya ya. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih deck kartu dari 1, 2, dan 3 seperti biasa, apakah orang di masa lalu ini akan kembali lagi sama kamu, so dipilih kartunya. Kita awaskan dulu untuk ketiga sama yang keduanya karena mau dikocok ya. Yang pertama dulu. Untuk yang pertama, deck pertama, apakah orang di masa lalu kamu akan kembali lagi? Ya, apakah orang di masa lalu kamu akan kembali lagi? Untuk di deck pertama, apakah orang di masa lalu kamu akan kembali lagi? So, kita lihat. Di sini ada Three of Wands. Ada Queen of Cups, terus ada Death, terus ada di sini ada The High Priestess, ada Queen of Wands, terus ada Four of Swords, ada Two of Pentacles, ada Page of Cups, ada Eight of Wands, ada Page of Swords. Oke, ini gini nih. Kita lihat dulu bagaimana bottom of the decknya. Yes, bottom of the deck. Di sini ada Seven of Pentacles, ada The Tower, dan Six of Swords. Nah, artinya sebenarnya seseorang ini
Aku rasa dia masih silent, dan di sini hubungan kalian itu udah berantem besar, dan secara tiba-tiba mungkin dapat kabar yang membuat kamu ilfeel, dapat kabar atau dapat berita atau dapat bukti-bukti yang membuat kamu sangat-sangat kecewa dengan kejadian. Ada kejadian mungkin yang tanpa kamu sadari atau tanpa kamu duga-duga, di luar ekspektasi kamu, yang membuat kamu jadi benar-benar ingin menyudahi hubungan sama orang ini. Dan hubungannya sudah tidak berkomunikasi lagi, sudah lama berjauhan, bahkan mungkin sudah tidak pernah ketemu lagi. Ada beberapa juga yang di sini yang aku rasa sudah tidak berteman di sosial media, bahkan kontekan pun tidak. Tapi di sini sebenarnya dia ini sangat-sangat menunggu kamu, sangat menunggu kamu. Dan mungkin di lebaran ini ya, di minggu-minggu lebaran ini dia pulang. Ada beberapa yang mungkin dia yang tadinya merantau atau kerja di luar kota atau di luar negeri. Nah, mungkin dia pulang ke kampungnya, dan mungkin kalian satu kampung, satu kota, satu negara. Nah, akhirnya dia balik, tapi dia nungguin kabar dari kamu. Atau kalau kalian yang punya mantan atau masa lalu yang tidak kemana-mana, aku rasa dia akan bergerak, ya. Dia akan bergerak karena di sini dia ingin meluruskan semua masalah-masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Karena dia masih nunggu kabar dari kamu, tapi kamu tidak juga berkabar sampai sekarang. Bahkan mungkin kamu sudah tidak ingin lagi mendengar suara dia, atau sudah tidak pengen lagi ketemu nih orang. Kamu yang menghindari. Di sini ada Four of Swords. Tapi saat ini dia lagi mengintai kamu. Ya, untuk nomor 1, orang yang kalian pikirkan sebenarnya lagi stalking kamu. Mungkin sekali-sekali ada ngelihat sosial media kamu, mungkin pakai akun palsu atau apapun itu. Dia ngecek-ngecek kabar kamu, atau mungkin nanyakin kamu dengan teman-teman kamu atau sama circle-nya kamu, gimana kabar kamu sekarang, kamu itu gimana, atau perkembangan kamu itu gimana sih sekarang, kayak gitu. Dan di situ ada Three of Wands, yang dimana dia masih ingin berbuat sesuatu, tapi masih yakin gak yakin nih, masih takut-takut nih, apa kamu respon atau enggak kalau dia datang lagi. Dan di situ ada Death, karena dia yang pernah mengakhiri hubungan, jadi dia yang takut untuk muncul lagi ke kamu. Jadi di sini ada Two of Pentacles. Tunggu ya. Kalau Two of Pentacles ini, aku rasa kayak dia masih mencoba sih, kayak masih ingin melihat situasi. Nah, itu dia. Jadi kayak masih mencoba lihat situasi dulu, kondisinya udah memungkinkan gak sih buat dia untuk muncul. Kalau aku rasa nomor 1 ini lebih dalam masa-masa pertimbangan sih. Actionnya belum ada, tapi keponya ada. Nah, itu dia. Ya, untuk nomor 1 buat kalian yang punya masa lalu, action dari dia untuk menghubungi kamu belum ada, tapi kepoin kamu ada. Karena dia belum 100% pede nih, belum yakin nih untuk muncul di kamu, ya. Untuk muncul di kamu tuh belum yakin banget. Jadi kayak 50%, tapi hatinya tuh udah kangen gitu. Udah pengen banget untuk ngobrol, udah pengen banget untuk ketemu. Tapi dia ragu karena ya mungkin aja kamu masih emosian, atau masih kesel sama dia, masih nggak suka, atau masih jijik, atau masih apa ya, pokoknya nggak senang gitu sama dia. Jadi dia takut. Tapi di sini ada Six of Swords. Dia ingin meluruskan, ya, dia ingin meluruskan apapun yang sudah pernah terjadi, keributan atau masalah kalian. Dia pengen meluruskan itu. Tapi dia takut kalau dia meluruskan itu, apalagi yang akan terjadi. Apakah kamunya makin marah, makin gak suka,
atau makin tidak merespon dia. Karena di sini yang aku lihat kamu sudah menghindari, gitu loh. Kamu sudah tahu bagaimana cara menghargai diri, dan kamu sudah belajar dari masa-masa lalu yang nggak enak buat kamu, yang pernah nyakitin kamu. Jadi kamu benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tidak bucin lagi, sudah tidak buta sama cinta lagi, gitu loh. Di sini ada the High Priestess. Kamu udah belajar dengan segala karakter yang dia punya. Jadi kamu sudah tahu mana yang baik untuk kamu pertahankan, mana yang enggak. Nah, sekarang yang menurut aku, kamu sudah merasa menghindari kericuhan lagi atau drama-drama lagi. Kamu udah nggak mau tetap di relationship yang toxic, yang nggak pernah dihargai, nggak pernah dianggap. Dan sekarang kamu sadar betapa kamu lebih berharga, gitu loh, buat orang yang tepat. Dan orang ini mungkin buat kamu berarti bukan orang yang tepat, karena kamu tidak merasa dihargain sama orang ini, kamu tidak merasa dianggap selama ini. Jadi ketika kamu pergi, dianya baru sadar dan berusaha untuk ingin memperbaiki, tapi actionnya belum ada karena kesalahan dia, atau karena dia tahu dia pernah berbuat seperti apa sama kamu. Jadi untuk benar-benar yakin menghubungi kamu itu butuh ekstra, apa ya, pede lah, butuh ekstra keyakinan diri lah. Karena dia takut sekali tidak direspon lagi. Bahkan mungkin kamu sudah benar-benar tidak peduli, gitu loh. Tapi dia yang mata-matai kamu, mencari tahu keadaan kamu sekarang gimana dengan circle-circle kamu. Mungkin kayak misalnya dia lihat nih, pantau kamu dengan teman-teman kamu seperti apa, atau misalnya dia nanyakin kamu sama teman-teman kamu. Kita lihat ya, apakah masa lalu kamu akan kembali lagi untuk di deck pertama. Kita lihat seperti apa. Oke, ada ya Queen of Swords. Nah, kenapa dia masih silent atau masih nahan diri? Karena dia takut kamu langsung, apa ya, buat ketegasan gitu. Karena dia tahu kamu orangnya juga tegas. Mungkin kamu tipe orang yang belak-belakan. Jadi dia takut juga. Dia lagi ngambil ancang-ancang nih, ada Nine of Wands. Dia mau masuk aja susah. Kamu udah magarin dia supaya dia tidak, apa ya, tidak gampang untuk masuk lagi, masuk keluar dengan sesuka hati. Kalau udah pergi ya udah, lu pergi aja, jangan sesuka hati datang lagi mengganggu pikiran kamu. Tapi sekarang dia pengen ngobrol banget, ingin minta maaf. Tapi menurut kamu ngapain sih ini orang mau minta maaf lagi, nggak guna gitu. Menurut kamu udah terlambat, udah terlalu lama dia baru muncul ya, untuk apa lagi? Itu menurut kamu sih ya. Jadi kalau aku ngerasanya kamu lebih lega dengan cara yang sekarang atau dengan keadaan yang sekarang tanpa dia sih menurutku. Karena kalau sama orang ini membuat pikiran kamu nggak tenang, membuat pikiran kamu jadi khawatir berlebihan. Tapi baru sekarang dia merasa setelah nggak ada kamu, dia menyadari dulu kita sama-sama loh dari nol gitu. Tapi setelah mungkin saat ini dia banyak sekali masalah, dia punya banyak kesusahan, baru dia sadar cuman kamu yang mengerti dia dari nol banget ya. Tapi menurut kamunya udah menyesal, kenapa sih gue udah pernah berhubungan sama orang yang seperti ini, nggak pernah menghargain kamu, nggak pernah menganggap kamu gitu. Awalnya mungkin kamu menangisi ya, galau banget ketika dia pergi meninggalkan. Tapi sekarang kamu jauh lebih sadar kalau hubungan ini memang harus diperbaharui dari nol, tapi dengan orang lain. Kamu lebih sadar kalau mencoba sesuatu hal sama orang baru, tapi dianya ingin memperbaikin tuh. No kan ya. Jadi ini ada jalan yang rusak, dia pengen mencoba lagi tapi jalannya rusak tuh. Dia yang pergi meninggalkan kamu, siapapun dia yang pernah pergi meninggalkan kamu, dia akan datang lagi.
Dia akan memperbaikin, cuman jalannya yang susah nih, karena ada jalan yang rusak nih ya. Untuk mengulang hal yang sama atau mengulang hubungan ini, dia ngerasa susah. Ya, ngerasa susah aja, karena apa? Banyak proses yang harus dia tempuh dulu, minta maaf dulu, atau ngebaik-baikin kamu dulu, cari kondisi yang tepat dulu. Karena kalau dia langsung ngejar kamu, langsung ngubungin atau segala macam, mungkin menurut dia kayaknya nggak bisa, nggak tepat gitu loh. Nggak segampang itu pasti kamu nerima dia lagi, apalagi dia yang banyak kesalahan dan meninggalkan kamu begitu saja. Mana mungkin dia datang dengan seenak jidatnya terus kamu menerima. Pasti pakai cara-cara tertentu. Intinya sebenarnya dia masih pengen berhubungan sama kamu, apalagi kalian yang sudah menikah nih ya. Apalagi kalian yang sudah menikah, sudah punya anak, dia itu pengen rujuk sebenarnya. Tapi mungkin kamu juga cari tahu dia ini sekarang punya pasangan atau enggak, atau kehidupannya sekarang tuh seperti apa. Tapi kamu tidak mau berkomunikasi gitu, kamu juga diem. Ya, bahkan mungkin kamu sudah ngeblok komunikasi, mungkin sosial media atau nomor teleponnya dia kamu blokir. Jadi dia susah untuk masuk. Dan dia juga takut menghubungin kamu karena takut tidak direspon. Nah, ada Queen of Cups, ada ini Duel of Fortune, terus ada Ten of Pentacles. Kamu udah pengen serius. Kalau misalnya kalian yang belum menikah, kamu udah pengen, kalaupun sekiranya kalau kamu punya pasangan nanti, ya endingnya bakal menikah gitu, nggak cuman main-main aja. Tapi untuk sama orang ini banyak penyesalan yang kamu rasakan. Kenapa aku kenal sama dia, kenapa aku mau sama dia gitu. Kamu udah ngerasa penyesalan itu besar banget. Tapi setelah kamu menyadari kenapa kamu pernah berhubungan sama orang ini atau menyesali segalanya, orang ini pengen memperbaiki suasana. Tapi actionnya belum ada, ya, masih dalam pertimbangan. Action belum ada, tapi keponya mas ada gitu loh. Jadi kayak cari taunya ada, tapi action untuk datang itu belum. Itu nomor satu. Jadi masih dalam kondisi pertimbangan satu sama lain. Ya, yang jelas ada keinginannya, cuman actionnya yang tidak ada, aksinya, tindakannya yang belum ada. Oke, itu nomor satu. Oke, ini untuk nomor 2 ya, kita kocok kartunya. Apakah mantan kamu ini, ya, orang di masa lalu kamu ini, nomor deck kedua ini akan kembali sama kamu? Apakah orang di masa lalu kamu yang nomor 2, ya, apakah orang di masa lalu kamu untuk di deck nomor 2 ini akan kembali lagi sama kamu? Kita lihat. Oke. Ada the strength. Ada Four of Swords, the Magician, the World, sorry, ada the Magician, ada Ace of Cups, Four of Cups, the Lover, ada the Judgment, Ten of Swords, the High Prestige. Oke. Oke. Di sini bottom of the decknya ada the Fool, ada Page of Sword, terus ada Nine of Pentacles, ada the Fool. Ya, kayak gini. Ini biasanya kalian yang suka banget dekat sama orang tapi nggak jadi-jadi, ya. Dekat sama orang tapi kamu bukan pacarnya, bukan siapa-siapanya, tapi kalian deket aja gitu loh. Tapi kalian punya rasa atau suka sama suka, tapi dia belum menjadikan kamu pacar, dia belum jadikan kamu pasangan kekasih, atau belum jadi suami, belum jadi istri, belum jadi pacar. Intinya tidak ada status apapun, tapi kamu sudah punya rasa sama orang ini. Ya, kamu sudah punya rasa dan
kamu sudah mulai suka, tapi ternyata dia ini cuma lewat doang. Nah, untuk di nomor 2, buat kalian yang belum siap punya pasangan, gak usah dipaksakan untuk cepet-cepet nyari pasangan kalau belum ready atau belum siap. Karena apa? Yang aku rasa kalian di sini butuh healing dulu. Butuh keyakinan dulu, butuh hilangin trauma-trauma di masa lalu dulu, dan butuh mengikhlaskan siapapun yang belum kamu ikhlaskan. Dan apakah orang di masa lalu kamu akan kembali? Aku rasa di sini pesannya disuruh untuk meminta agar kamu bisa memaafkan dan mengikhlaskan orang ini. Dan kamu bisa lega gitu. Pergi, tapi bukan untuk traumatik, tapi pergi untuk mencari yang benar-benar tepat buat kamu. Bukan pergi untuk sedih-sedih terus, bukan pergi untuk menggalauin orang ini terus. Mungkin kalian pernah selalu identik dekat sama orang, tapi akhirnya dia pergi, ngilang gitu aja, di ghosting. Nah, mas zaman banget hal-hal kayak begini sekarang. Tapi menurut aku ya balik lagi ya sama kalian. So di sini ada Four of Cups. Sebenarnya kamu pengen banget menemukan pasangan baru. Ya, kamu pengen banget punya pasangan kayak teman-teman kamu, tapi hati kamu belum siap sebenarnya. Ada Four of Swords, kamu belum siap dan belum yakin. Hidup kamu tuh masih setengah-setengah di asmara. Ada the strength. Menurut kamu apa sih itu cinta? Cinta itu nggak ada. Atau semua orang sama, semua laki-laki sama, semua perempuan sama. Cinta itu nggak ada. Kalau kamu masih persepsinya belum siap untuk dapat pasangan, nggak usah. Karena apa? Kalau hati kamu belum siap, kamu pun dekat sama orang, energinya bakal belum siap juga gitu. Jadi kamu akan ketemu sama orang yang sama-sama belum siap. Karena kamu punya banyak traumatik, itu dulu yang kamu kelarin. Akhiri dulu nih siklus kamu galau, siklus kamu hanya melihat orang di masa lalu, belum memaafkan dia, masih teringat-ingat dia. Karena di sini aku bilang orang di masa lalu kamu, mungkin beberapa dari kalian yang sudah punya pasangan. Nomor 2, orang di masa lalu kamu mungkin sekarang sudah punya istri atau sudah punya pacar. Jadi kamu mau buru-buru punya pasangan hanya gara-gara melihat masa lalu kamu sudah ganti pasangan, masa kamu belum. Tapi hati kamu belum siap untuk punya pasangan baru. Tapi kamunya maksain diri, aku harus dapat pasangan. Masa mantan aku udah punya pacar, aku belum? Sebenarnya kamu masih nyaman sendiri. Setelah putus kamu masih nyaman sendiri gitu loh. Jadi ngapain harus buru-buru sama buru-buru untuk dapetin pacar? Kalau yang kamu dapetin itu baik atau tepat, tapi yang nomor 2 ini terbiasa kamu dekat sama orang yang ada kamu di PHP terus. Udahnya kamu dekat, tiba-tiba dia ngilang tanpa status lagi. Mau cemburu nggak bisa, mau nuntut, misalnya dia nggak ngabarin nih. Misalnya dia ngabarin nih ya kan, dia nggak ngabarin, dia nggak ngubungin, atau dia nggak ada effort buat kamu. Nah kamu bertanya-tanya, nih orang ngomongnya manis banget, sweet banget, kayak ya yakin banget lah sama omongannya, tapi tindakannya nggak ada. Ya untuk apa gitu loh, ya kan? Jadi nonsen, percuma. Nah jadi kalau misalnya dia nggak ngabarin, dia nggak ada tindakan, dia nggak ada effort, nonsen kan. Jadi menurut aku, kalaupun kamu masih traumatik dengan orang-orang di masa lalu atau hal-hal yang pernah terjadi dan membuat kamu sakit hati, menyesali, nggak usahlah untuk merasa memikirkan itu terus. Yang ada kamu galau terus gitu loh. Karena pasangan kamu atau orang di masa lalu ini sudah punya pasangan, sudah punya pacar, dan kamu juga sebenarnya lebih lega ketika kamu sendiri tanpa dia. Jadi jangan memaksakan diri hanya dia yang the best, hanya dia yang terbaik, hanya dia yang begini, begitu. Padahal enggak juga gitu loh.
Padahal kamunya sakit hati, padahalnya kamu apa ya, gak nyaman juga kalau bersama orang di masa lalu ini. Bahkan dia sudah punya pasangan baru. Dan kalau kalian belum punya pasangan, gak usah buru-buru supaya dia ngelihat kamu sekarang juga punya pasangan hanya gara-gara untuk pelampiasan atau bukan karena dia orang yang tepat. Jangan sampai kamu mau buru-buru punya pacar, punya pasangan, atau punya suami, atau punya istri hanya karena biar dilihat mantan kamu punya pasangan, tapi ternyata pasangan kamu nggak baik. Kita lihat ya, apakah orang di masa lalu kamu untuk di deck kedua ini akan kembali sama kamu. Apakah orang di masa lalu deck kedua akan kembali sama kamu? Kita lihat ya seperti apa. Yang pertama ada Page of Cups, ada Three of Wands, ada Seven of Wands, ada Knight of Cups, ada Queen of Cups, Two of Wands, Two of Pentacles, terus ada Six of Swords, Six of Wands. Ya, ada Eight of Cups tuh, lihat. Nah, jadi gini, aku yang ngelihat di sini kayak sekarang tuh kamu yang ngejar-ngejar dia banget. Bahkan saat dia pergi kamu gak rela banget, kamu pengen banget ngubungin dia, kamu yang pengen datengin dia, kamu pengen segala macam, mau penjelasan lah, mau kata-kata putus, kata-kata ending. Padahal dia pergi mungkin begitu saja tanpa kata-kata, kamu merasa tidak dihargain. Atau juga beberapa dari kalian merasa kamu pacarnya, tapi kenapa dia meninggalkan kamu begitu saja, di ghosting. Nah ini yang membuat kamu jadi bingung, sebenarnya kak aku udah putus apa belum sih? Karena dia ini kak pelan-pelan ngejauh, lama-lama tidak komunikasi. Ada beberapa yang kayak gitu. Banyak sih yang kayak begitu, tapi tanpa kata putus, tanpa penjelasan, tanpa apa ya, akhir dari hubungan gitu loh. Tiba-tiba udah ending aja. Kamu masih pengen sama orang ini ya. Ada Ace of Cups, ada Page of Swords, ada Ten of Cups. Kamu melihat dia, kamu tahu sebenarnya dia sudah punya pasangan, tapi kamu masih punya rasa yang besar. Kamu memang pengen memperbaiki hubungan. Jadi kayak nggak apa-apa deh kak dia punya pasangan, tapi aku masih ada rasa banget sama orang ini. Aku masih cinta banget sama dia, walaupun aku tahu dia sudah punya pasangan sekarang. Nah ini yang sulit, orang-orang kayak begini. Orang yang masih buta, beda sama yang nomor satu tadi. Ini masih buta banget sama orang gitu loh. Sama orang di masa lalu masih buta banget. Padahal disuruh untuk mengakhiri situasi. Bahkan mantannya sudah punya pasangan, tapi dia kayak kecintaan setengah mati. Dia yang ngejar, kamu yang gak rela, kamu yang butuh penjelasan, butuh kata-kata putus, butuh kata-kata akhir dari hubungan. Padahal sebenarnya ya zaman sekarang gak pakai kata-kata tuh banyak. Main ngilang-ngilang gitu aja tuh banyak banget. Jadi nggak usah bimbang kalau memang udah kamu lihat tindakannya atau gerak-geriknya atau sikapnya sudah aneh, sudah berubah banget, bahkan udah ya 80% sudah, mungkin sudah sebulanan tidak komunikasi atau 2 minggu sudah tidak komunikasi. Artinya udah, kalian udah end banget lah. Udah nggak ada apa-apa itu tandanya. Nggak usah diharapin lagi kapan dia datang, kapan dia menghubungi, karena memang yang aku lihat mantan kamu sudah punya pasangan baru. Jadi kamu gak usah bingung untuk tungguin gak ya, kalau aku move on nanti dia kembali lagi kak. Kalau misalnya aku sudah cari pasangan, ntar dia ngubungin aku lagi. Loh ya kalau memang sudah ending, ya kamu cari aja yang baru gitu loh, gak usah menoleh ke dia lagi. Jadi ini ya, kamu ini yang aku lihat, kalaupun misalnya kamu dapat orang baru, orang masa lalu kamu datang, kamu lebih milih orang di masa lalu daripada orang baru. Nah makanya aku bilang kamu masih buta ya, masih cinta buta banget, beda sama yang nomor satu tadi.
Kita lihat Angels Romance-nya. Apakah orang masa lalu di deck kedua ini akan kembali lagi sama kamu? Angels Romance-nya seperti apa? Ada romantic feeling, ada trust, ada new love. Tuh, Angels Romance aja bilang bahwasanya mungkin bukan orang di masa lalu buat kamu, tapi ada cinta baru, orang yang tepat, orang yang lebih baru, orang yang lebih baik mungkin, dan ada trust. Artinya berikan kepercayaan kamu untuk orang lain, bukan hanya bergantung pada orang masa lalu yang hanya membuat kamu terlalu buta sama realistis, sama kenyataan. Nggak bisa melihat orang lain yang lebih bisa menghargain kamu lah, gitu. Jadi artinya ini orang di masa lalu sudah punya pasangan, kamu juga harus bisa benar-benar lihat kondisi kenyataan. Kamu harus bisa bangun hubungan baru. Kalau kamu belum siap, ya nggak usah dipaksain secepatnya, nggak usah buru-buru. Artinya bangun dulu kepercayaan diri kamu. Jangan merasa cinta itu nggak ada, semua orang itu sama, semua orang itu jahat atau gimana. Ubah dulu mindset kamu, trust ya, di sini ada trust. Ubah dulu mindset kamu, rasa traumatik kamu tuh diubah dulu, baru kamu bisa menemukan seseorang yang tepat, gitu. Itu nomor 2. Oke, ini nomor 3 ya, kita kocok kartunya. Apakah orang di masa lalu kamu di nomor deck ketiga ini akan kembali lagi sama kamu? Kita lihat nomor 3. Ada Eight of Pentacles, ada Six of Cups, Five of Swords, Five of Wands, sorry. Ada Nine of Swords, ada The Devil, ya. Oke, ada Page of Swords, ada Three of Cups, ada Three of Wands, ada King of Cups, sorry, ada King of Wands, ada Seven of Wands. Nah, oke. Kita lihat dulu. Ada di sini bottom of deck kalian. Temperance, ada Judgment, terus ada Five of Pentacles. Yeah. Kalau aku bilang di sini sebenarnya orang di masa lalu kalian ada Knight of Pentacles juga. Di sini akan ada action dia menghubungi, ya. Tapi ada beberapa hal yang kalian sedikit bingung atau sangat-sangat sangat sedih, ya, sedih karena menurut kalian kalau balikan juga gimana gitu. Jadi kayak sebenarnya kamu ada rasa cinta masih sama orang ini, dan orang di masa lalu kamu pun akan datang, actionnya akan ada. Cuman dari pihak kamu udah ngerasa berat aja untuk bersama. Jadi kayak misalnya, Kak, aku tuh cinta sama dia, tapi kayaknya berat banget kalau kembali lagi karena satu, di sini ada Seven of Wands. Di situ ada Seven of Wands. Otomatis aku rasa banyak pertentangan mungkin dari teman-teman kamu yang nggak suka sama mantan kamu ini, atau juga dari keluarga yang tidak merestui hubungan kalian. Kayak misalnya teman kamu tidak suka sama mantan kamu, mungkin menurut mereka mantan kamu ini nggak layak sama kamu, atau juga keluarga kamu yang nggak suka sama mantan kamu ini, tapi mantan kamu ya kangen gitu loh. Ada rasa kangennya, ada rasa pengen masih bersama, cuman kamu susah banget
kayak gelisah. Kalau kembali pun kayaknya mungkin nggak gitu loh. Tapi dia akan datang, aku bilang dia akan datang ya. Dia akan mungkin cari-cari perhatian kamu lagi. Dan di situ ada Page of Swords. Kemungkinan dia kepoin kamu, dia cari tahu tentang kamu dengan teman-teman kamu. Ada Three of Cups, akan ada reunian tapi kamunya yang masih bingung. Ada Three of Wands di situ, kamunya yang masih bingung. Kamu mau respon atau enggak? Karena kamu udah ngerasa sedih aja, kayak misalnya udah ngelepasin 50%. Tapi 50%-nya masih cinta. Mau kembali lagi tuh kayak apa ya, susah aja gitu, ngerasa susah aja. Kayak selama ini sudah banyak hal yang kalian berusaha mempertahankan tapi akhirnya kan berpisah ya. Mau putus, mau cerai atau gimana. Tapi untuk kembali lagi tuh kayak mikirnya tuh 1000 kali dulu untuk kembali sama orang ini. Tapi kalau dibilang apakah mantan kamu ini ada aksi atau ada action untuk ngubungin atau datang lagi atau pengen memperbaikin, iya, akan ada action dia. Knight of Pentacles, terus ada Page of Swords, terus juga ada Six of Cups. Dia akan mencari perhatian kamu. Terus juga sepertinya dia akan mengingatkan kamu tentang masa-masa kalian dulu bersama. Dan itu juga yang membuat kamu stres. Itu juga buat kamu nggak tenang. Karena apa? Kamu tahu bahwasanya dulu kalian itu sempet banyak banget yang menentang hubungan kalian gitu loh. Ada beberapa masalah juga yang membuat kalian sulit untuk menerima orang ini kembali. Sedih sih sebenarnya. Kalau aku lihat dari sini, energi itu sedih banget. Jadi kayak punya rasa cinta sama mantan kamu, kamu juga punya rasa cinta dan dia juga kangen banget. Kayak pengen silaturahmi. Jadi kayak misalnya mantan kamu pengen silaturahmi, pengen ngobrol, pengen baik-baik aja lah gitu energinya. Tapi lebih bagus nggak komunikasi gitu loh. Nggak ngerti kenapa, mungkin karena orang tua kalian gak suka, atau teman-teman di circle-nya kamu gak suka sama mantan kamu ini, jadi susah aja kalau misalnya berinteraksi sama dia. Dan dia pun berinteraksi sama kamu tuh ya karena dia kangen, karena dia pengen cari perhatian kamu, pengen baik, silaturahim, terus juga pengen apa ya, ngobrol. Tapi kamunya banyak yang menentang, dari pihak kamu tuh banyak yang gak suka sama mantan kamu ini. Jadi kamu ngerasa sedih aja. Cuman kalau dibilang rasa cinta, kalian berdua masih sama-sama punya rasa cinta. Cuman kayak gak ada sesuatu yang mendukung gitu loh dari pihak kamu atau dari pihak dia. Gak ada yang mendukung kalian bersama. Ditambah lagi masalah-masalah kalian. Mungkin kalian punya masalah keluarga berdua, atau dia punya problem atau sempat punya problem dengan kalian, teman-teman kamu tahu atau orang tua kamu tahu. Jadi agak menentang kamu sama orang ini. Tapi kalau dibilang punya rasa, sama-sama masih punya rasa cinta. Bahkan mantan kamu ini juga akan kembali mengingatkan kamu tentang masa-masa kalian bersama. Dan itu yang membuat kamu stres. Gimana perasaan dia? Dia pengen mengungkapkan sesuatu. Dia pengen kamu mendengarkan keluh kesahnya. Dia pengen ngobrol, pengen cerita sama kamu. Cuman kamunya yang, kalau aku berinteraksi lagi sama mantan aku, kayaknya banyak banget yang nantang deh. Jadi ya sedih juga sih gitu. Kayak kamu nahan diri untuk nahan perasaan kamu sendiri hanya karena di circle kamu yang gak suka sama mantan kamu ini. Kayak gitu. Kita lihat seperti apa. Apakah mantan kamu akan kembali lagi untuk di deck ketiga. Ada Five of Swords. Ya, dia akan datang ke Knight of Wands.
dia akan menghubungi, ada yang juga datang ke rumah kamu. Karena dia masih punya rasa sih, dan kamu juga ingin kesempatan gitu loh. Ingin memperbaiki, ingin adanya kesempatan, dan dia juga masih punya rasa sama kamu. Tapi menurut dia dan menurut kamu, kalian dua orang yang sangat-sangat banyak sekali perbedaan. Ya, soal pertentangan, karena kan kita berhubungan sama orang juga butuh restu. Misalnya restu keluarga, teman-teman, suka nggak kalau sama pasangan kita, ya kan? Tuh, ada Two of Cups, ada Six of Pentacles, terus ada Two of Swords. Yang di sini aku rasa dia pengen memberikan sesuatu, ya paling tidak dia memperhatikan kamu lah gitu, sedikit perhatian ke kamu. Cuman banyak sekali kendala yang membentengi kalian untuk bersama, banyak sekali hal yang menghalangi lah kalau kasarnya ya. Cuman kamu masih pengen bertahan, kamu masih pengen stay sama orang ini, kamu masih nungguin sih. Kamu masih setia untuk nungguin dia, kapan bisa untuk reunian, kapan ketemu lagi, kapan dia datang lagi. Tapi aku rasa dia akan datang, aksinya ada. Untuk nomor 3, dia akan datang, akan menghubungi, pokoknya akan balik ke kamu. Tapi kamunya yang sedih banget karena dari circle kamu tuh kayak tidak ada restu. Mungkin teman-teman kamu gak suka, orang tua kamu gak ngerestuin, atau circle-nya kamu di lingkungan kamu pada udah gak serak sama mantan kamu ini. Tapi kamu masih mencintai dia, dan dianya pun kangen. Orang di masa lalu kamu ini berusaha untuk datang dan memperhatikan kamu, ngasih perhatian atau caring, atau juga dia datang ke rumah, mungkin silaturahmi karena lebaran atau dalam suasana lebaran kan, jadi sekalian minta maaf atau gimana. Tapi dan satu hal lagi, mungkin dia sekarang akan nunjukin bahwasanya dia sudah ada perubahan. Misalnya yang tadinya nggak kerja sekarang udah bekerja, yang tadinya penghasilannya sedikit sekarang udah nunjukin dia sudah punya apa, sudah menghasilkan apa, kayak gitu. Cuman ya kamu mikir, makanya aku bilang di sini kamu belum ada responsif apa-apa. Jadi kayak kamu lebih pasif karena mikirin beberapa orang atau beberapa kondisi yang dimana sudah tidak suka sama mantan kamu ini. Bukan dia tidak cinta dan bukan kamu nggak punya rasa lagi ya, tapi circle kalian yang kayaknya nggak mendukung kamu dengan mantan kamu ini. Kayak gitu. Dan itu yang cukup buat kamu sedih sih. Kalau dibilang dua-dua masih punya rasa cinta. Kita lihat apakah mantan kamu ini akan datang menghubungi untuk di deck ketiga. Ada release your ex. Kamu berusaha untuk melepaskan. Getting to know each other. Ada children, dan di sini ada pay attention to the red flag. Ya, kamu melihat orang-orang sekitar kamu pada nggak suka, jadi kamu takut untuk memulai lagi gitu, takut untuk merespon orang ini lagi. Mungkin beberapa kendalanya karena kalian berbeda agama. Ya, ada religious factor. Mungkin ada yang berbeda agama jadi susah untuk disatuin. Ada juga yang misalnya karakter keluarganya yang berbeda, pemikirannya, yang dimana makanya keluarga kamu tidak suka dengan dia, mantan kamu ini, atau teman-teman kamu nggak suka dengan dia dan keluarganya, bisa jadi. Intinya ada beberapa perbedaan yang tidak bisa disatuin menurut kamu. Tapi kalau dibilang rasa cinta, mantan kamu ini masih ada rasa cinta dan kamu juga. Apakah dia akan menghubungi? Dia akan datang. Tapi yang buat kamu sulit berpikir atau buat kamu stres yaitu
di kalangan kamu, di lingkungan kamu pada nggak suka sama mantan kamu ini, kayak gitu. Oke, segitu aja. Udah 3 deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.